Selamat malam Bapak, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Hizky Jaya Manurung dari kelas 36 Manajemen, NIM 1961201119. Malam ini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai bank dan lembaga keuangan. Pengertian dan dasar hukum lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang punya kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat. Lembaga keuangan diatur pada UU nomor 7 tahun 1992 dan disempurnakan dengan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Fungsi dan atau peran lembaga keuangan di Indonesia yaitu adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan tentang perbankan. Jenis-jenis lembaga keuangan yang ada 3, yaitu pertama bank sentral. Bank sentral merupakan bank yang memiliki wewenang sekaligus tanggung jawab dalam bidang moneter perbankan di suatu negara. Yang kedua ada bank umum. Bank umum langsung berurusan dengan masyarakat dengan fasilitas dan produk yang dimilikinya. Yang ketiga ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR memiliki cakupan yang lebih sempit, di mana tidak ada pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sejarah dan perkembangan bank di Indonesia ada 4 periode. Yang pertama yaitu periode 1988 dan 1996. Yang pertama dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988. Antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Periode kedua yaitu pada 1997 sampai 1998. Bank Indonesia, pemerintah dan jasa-jasa lembaga keuangan internasional berupaya keras menanggulangi krisis, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambil alihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Periode yang ketiga yaitu pada periode 1999 sampai 2002. Krisis perbankan demikian parah pada kurun waktu 1997 sampai 1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan penahanan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilitas sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Dan periode yang terakhir yaitu periode 2002 sampai sekarang, berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi, antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif serta kerjasama produk dengan lembaga lain. Sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan sumber dana yang berasal dari pemilik suatu bank dan dikelola oleh suatu bank. Manajemen sumber dana bank. Proses pengelolaan dana baik pada aspek penghimpunan maupun penyaluran dana masyarakat guna mendapat keuntungan bagi nasabah dan bagi bank. Manajemen alokasi dana bank. Tujuan dari pengalokasian dana bank adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pengalokasian dana adalah cara bagaimana bank menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan cara pemindah bukuan. Simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tapi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau sejenisnya. Yang ketiga ada simpanan deposito. Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Jika nasabah menarik uang sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan,
maka akan terkena penalti. Pengertian dan jenis kredit. Pengertian kredit yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan sebuah pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan sebuah janji dalam pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang sudah disepakati. Berdasarkan jangka waktunya ada 3 jenis kredit. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu di mana kredit dapat dilakukan rata-rata kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah kredit jangka menengah, yaitu kredit yang pemberian dananya dapat dilunasi rata-rata 2 hingga 3 atau 4 tahun. Yang ketiga ada kredit jangka panjang, yaitu waktunya bisa 5 tahun bahkan lebih. Prinsip pemberian kredit yaitu ada karakter, capacity, kapital, kolateral, dan condition. Prospek pemberian kredit. Prospek pemberian kredit merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang telah diinginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Jaminan pemberian kredit. Jaminan atau agunan kredit merupakan hak dan kekuasaan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pemberi kredit. Bila mana nantinya kredit tidak dapat dilunasi, maka barang tersebut menjadi sepenuhnya punya si pemberi kredit. Jenis pemberian tugas Bank Indonesia. Beberapa tugas BI yaitu membuat dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengawasi perbankan. Selanjutnya, kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Kebijakan keuangan dan moneter Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan melihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai 2 dimensi. Dimensi pertama, kestabilan dalam hal harga barang-barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Dan dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau mata uang negara lain. Selanjutnya, hubungan kerja dengan pemerintah dan lembaga keuangan internasional. BI menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. BI menjalin kerjasama internasional meliputi bidang-bidang intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lintas negara, dan hubungan koresponden. Demikianlah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.